Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang manajemen pendidikan yang diampu oleh Bapak dosen Bahrul Munib SHI MPDI. Yaitu langsung saja ke materi pembahasannya. Sebelum itu, saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nah, ini biodata saya. Nama Muhammad Farhan Zuhdi, tempat tanggal lahir Jember 01 Juni 2003, NIM 221101010090. Nah, prodi saya Pendidikan Agama Islam. Nah, langsung saja ke pembahasan. Di sini langsung saja ke pembahasan. Ini pengertian manajemen. Nah, proses manajemen melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengaturan sumber daya di dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif. Untuk memperoleh hasil terbaik, manajemen mencakup sejumlah bidang, termasuk manajemen informasi, bahan baku, keuangan, dan sumber daya manusia atau SDM. Di sini ada beberapa para ahli yang mengungkapkan apa pengertian dari manajemen. Nah, di sini pertama Terry 1986 mengatakan manajemen merupakan kemampuan untuk mengelola dan memperoleh hasil yang diinginkan dengan memanfaatkan sumber daya serta usaha dari manusia. Nah, itu menurut Terry 1986. Nah, di sini ada lagi menurut Hersey dan Bernhard. Nah, 1988, manajemen adalah tahap kerjasama yang yang terjadi di antara orang-orang dan organisasi dengan menggunakan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, menurut para ahli, manajemen adalah seni dan ilmu merencanakan, mengarahkan, mengomunikasikan, dan memanfaatkan sumber-sumber atau semua sumber daya organisasi agar organisasi tersebut dapat tercapai tujuannya secara efektif. Hal ini dicapai melalui fungsi manajemen seperti pengorganisasian, perencanaan, penerapan, dan pengendalian. Nah, dilanjut. Nah, di sini dilanjut dengan materi selanjutnya, pengertian pendidikan. Nah, tujuan pendidikan adalah untuk membantu orang mencapai potensi penuh mereka di semua tingkat intelektual, emosional, dan sosial. Seseorang memperoleh nilai kemampuan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menyesuaikan diri dan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat melalui pendidikan. Nah, pendidikan dapat berlangsung dalam berbagai bentuk seperti pendidikan formal, pendidikan non-formal, melalui kursus atau pelatihan, serta pendidikan informal tersebut itu yang diperoleh dari pengalaman sehari-hari. Selain itu juga pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kepribadian seseorang. Dengan pendidikan yang baik, individu dapat berpikir kritis, mengambil keputusan yang bijak, serta memiliki sikap toleransi dan tanggung jawab. Pendidikan juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi suatu bangsa. Nah, karena masyarakat yang terdidik cenderung lebih produktif dan inovatif,
Oleh karena itu, akses terhadap pendidikan yang berkualitas menjadi hak dasar setiap individu untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Nah, langsung saja. Nah, pengertian manajemen pendidikan. Nah, tadi kita sudah mengetahui apa itu manajemen, apa itu pendidikan. Nah, kita pengertian manajemen pendidikan selanjutnya, pengertian manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah proses menentukan tujuan apa yang ingin dicapai dan menetapkan cara dan sumber daya untuk mencapainya dan efektif dan efisien dalam dunia pendidikan. Sekolah harus memperbaiki kinerjanya karena respon terhadap harapan tidak dapat dilepaskan dari mereka. Hal ini khususnya berlaku dalam hal perencanaan dan pelaksanaan administrasi organisasi sekolah yang tentunya mempunyai pengaruh besar terhadap prestasi akademik. Ketika kualitas penyusunan dan pelaksanaan pendidikan bekerja sama, setiap organisasi itu dapat mencapai kesuksesannya. Nah, begitu. Semua fungsi manajemen termasuk perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan evaluasi itu harus dilakukan secara sistematis atau terencana dan berkesinambungan untuk mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas. Ini mungkin secara umum manajemen pendidikan berupaya meningkatkan standar pengajaran dan administrasi di lembaga pendidikan agar menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan dunia manajemen. Pendidikan berfokus pada penggunaan sumber daya yang terbatas seperti dana, tenaga pendidik, fasilitas, dan waktu untuk mengoptimalkan hasil pendidikan proses ini dilakukan melalui berbagai langkah strategis yang melibatkan banyak pihak, termasuk guru, siswa, orang tua, dan pemerintah. Nah, mungkin di sini ya. Nah, selanjutnya 3 alasan pentingnya itu manajemen. Nah, yang pertama, untuk mencapai tujuan manajemen itu dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, begitu. Yang alasan yang kedua, untuk mencapai keseimbangan antara tujuan yang saling bersaing, manajemen harus memastikan bahwa berbagai tujuan sasaran dan tindakan dari semua pemangku kepentingan dalam organisasi selaras dengan tepat. Begitu. Yang ketiga, untuk mencapai efisiensi dan efektivitas, seorang harus memahami bahwa efisiensi mengacu pada kemampuan menyelesaikan tugas secara akurat. Di sisi lain, efektivitas melibatkan pemulihan tujuan yang tepat dan penggunaan alat diperlukan untuk mencapainya. Nah, dengan kata lain itu seorang manajer itu yang efektif memiliki kemampuan untuk memilih apa yang harus dilakukan suatu bagaimana mencapai tujuannya begitu. Nah, untuk materi selanjutnya konsep dasar manajemen pendidikan. Yang pertama itu ya konsep dasar manajemen pendidikan, yang pertama perencanaan. Perencanaan yang baik adalah konsep dasar manajemen pendidikan yang mencakup pengaturan alokasi sumber daya, penentuan kebijakan, penetapan tujuan, dan pembuatan rencana yang strategis untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan yang baik sangat berguna untuk menentukan tujuan pendidikan, mengidentifikasi target, serta menyusun rencana guna meraih tujuan tersebut. Yang kedua, pengorganisasian. Nah, tugas, wewenang, dan tanggung jawab semuanya terbagi ketika lembaga pendidikan itu diselenggarakan.
Hal ini memerlukan perekrutan personal, menyiapkan alur kerja yang efisien, dan menciptakan struktur organisasi yang efisien. Organisasi yang dikelola dengan efektif memastikan sumber daya baik fisik maupun manusia digunakan dengan cara yang paling efisien mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga, pelaksanaan. Tahap di mana rencana dan kebijakan dilaksanakan adalah tahap pelaksanaan ini. Mencakup evaluasi kinerja, pengembangan kurikulum, pengelolaan kegiatan administrasi, dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Kerjasama yang baik antara semua pihak yang terlibat, pemantauan yang ketat, dan penerapan cara mengajar yang sesuai diperlukan untuk mencapai pelaksanaan yang efektif. Nah, yang keempat, pengawasan. Nah, pengawasan di sini itu proses mengawasi dan menilai bagaimana kegiatan pendidikan dilaksanakan, disebut itu supervisi. Nah, ini mencakup pengawasan terhadap kinerja staf, efisiensi sumber daya, kualitas pengajaran, dan pencapaian tujuan. Identifikasi masalah, umpan balik, dan implementasi perbaikan semuanya dapat dibantu oleh supervisi yang efektif. Nah, yang kelima, pengembangan SDM atau sumber daya manusia. Salah satu gagasan mendasar manajemen pendidikan adalah pengembangan sumber daya manusia. Hal ini mencakup kepala sekolah, guru, dan personal administrasi. Selain pembinaan, peningkatan keterampilan kepemimpinan dan pelatihan, pengembangan karyawan yang tepat memastikan bahwa staf memiliki pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka dengan baik. Yang keenam, keterlibatan stakeholder. Nah, ide dasar manajemen pendidikan juga menyoroti betapa pentingnya melibatkan semua pihak terkait dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan inisiatif pendidikan, termasuk orang tua siswa maksudnya, masyarakat, dan pemerintah. Keterlibatan dan partisipasi mereka menjamin bahwa semua siswa menerima pendidikan yang mereka perlukan, meningkatkan hubungan antara masyarakat dan sekolah, dan berkontribusi terhadap pembangunan lingkungan pembelajaran inklusif. Terus materi selanjutnya, nah, tujuan manajemen pendidikan. Nah, tujuannya di sini itu pengelolaan pendidikan merupakan kombinasi dari seni dan ilmu dalam mengatur sumber daya pendidikan. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan belajar serta proses pembelajaran yang membuat siswa terlibat secara aktif dalam mengembangkan kemampuan spiritual dan religius, pengendalian diri, sifat kecerdasan moral yang baik, serta keterampilan yang mereka butuhkan serta untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Pengembangan rencana pendidikan yang adil, unggul, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan, nah, membantu meningkatkan reputasi pendidikan karena manajemen adalah akar penyebab permasalahan kualitas. Tujuan lainnya adalah menghasilkan peserta didik yang aktif, menggali potensi dirinya guna membekali dirinya dengan keterampilan, kecerdasan, pengendalian diri, ketabahan spiritual, keagamaan, dan akhlak yang tinggi. Anak akan memberikan manfaat bagi masyarakat, negara, dan negara dengan cara ini. Oleh karena itu sangatlah penting untuk mengadopsi manajemen pendidikan. Nah, selanjutnya, urgensi. Nah, selanjutnya
itu unsur dalam manajemen pendidikan. Nah, manusia, uang, metode, material, mesin, dan pasar merupakan komponen manajemen menurut Malayu SP Hasibuan. Apabila komponen pengelolaan ini dikelola dengan baik, maka akan semakin terintegrasi, terkoordinasi, dan efektif dalam mencapai hasil yang terbaik. Kemudian yang menjadi pertanyaannya adalah siapa yang mengkoordinasikan dan mengawasi komponen tersebut agar satu organisasi seperti lembaga pendidikan dapat memanfaatkannya. Pimpinan dan karyawannya adalah jawabannya. Jika topiknya adalah lembaga pendidikan, yang dimaksud adalah individu yang menguasai dan mengendalikan komponen manajemen termasuk pimpinan, guru, dan tenaga kependidikan. Nah, di sini untuk meningkatkan pemahaman mengenai komponen-komponen manajemen ini menjelaskan berikut akan diberikan. Nah, yang pertama itu kan manusia yang sudah tadi disebut manusia. Manusia ini adalah objek formal yang sangat beragam. Setiap orang berpikir, bertindak, berperilaku, merasakan, dan bergerak secara berbeda. Nah, contohnya sebuah keluarga dengan dua saudara kandung menunjukkan keberagaman. Si A bisa sangat egois dan mementingkan diri sendiri, sedangkan saudaranya lebih suka membantu orang lain. Karena kepribadian dan perilaku manusia sangat bervariasi, penting untuk menanganinya secara efektif. Terus yang B, uang. Nah, uang di sini dalam ilmu ekonomi, uang biasanya itu dipahami sebagai alat tukar yang dikenal luas. Uang tidak hanya dapat terbentuk kertas, tapi juga dapat berupa barang apapun yang diterima oleh masyarakat dan digunakan untuk membeli dan menjual produk dan layanannya. Sebaliknya, uang dalam ilmu ekonomi kontemporer adalah segala sesuatu yang secara umum dapat diakses dan dikenal alat pembayarannya untuk pelunasan utang serta untuk perolehan produk layanan atau aset berharga lainnya. Yang K, metode. Metode berasal dari istilah Yunani atau metodos yang merujuk pada jalur atau jalan yang dilalui. Dalam konteks usaha, ilmiah pembahasan tentang cara berinteraksi dengan dan memahami objek yang menjadi fokus ilmu diperhatikan dengan menggunakan metode. Umar H. Malik menyatakan bahwa metode berkaitan dengan masalah cara bekerja secara efektif untuk memahami objek studi dalam kegiatan ilmiah. Pada dasarnya, metode berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan atau menguraikan proses melakukan atau menciptakan sesuatu. Nah, yang D, material. Nah, material di sini adalah salah satu hal yang penting kiranya perlu ada dalam sistem produksi. Dengan adanya material, suatu barang atau produk bisa dibuat, begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya material, suatu produk tidak akan menjadi barang. Nah, begitu ya. Terus yang E, mesin. Organisasi dibuat lebih efisien oleh mesin. Nah, kata mesin sering merujuk pada komponen yang bekerja sama untuk menjalankan fungsi tertentu. Biasanya peralatan ini menghasilkan lebih sedikit tenaga kerja. Mesin diperlukan sebagai organisasi manufaktur untuk berproduksi secara efisien. Bisnis ini dapat menurunkan tingkat kegagalan produksi, meningkatkan standar kualitas, dan menjamin penyelesaian produk tepat waktu sebagai respon terhadap permintaan klien. Nah, yang F, pasar. Di sini pasar merupakan suatu sistem dalam suatu lembaga. Pasar juga bisa dikatakan sebagai prosedur hubungan antara sosial infrastruktur di mana adanya kegiatan jual beli barang, jasa, dan tenaga kerja terjadi dengan imbalan uang. Pembayaran yang dilakukan di pasar dilakukan dengan cara yang sah. Selain itu, pasar memiliki berbagai bentuk, ukuran, jangkauan, serta skala geografis yang berbeda-beda. Hal ini tergantung pada komunitas dan jenis barang atau jasa yang diperdagangkan.
Nah, nah, yaitu, nah mungkin ini sudah jelas ya, sudah dijelaskan tadi di slide sebelumnya. Nah, ya dilanjut kesimpulan ya. Nah, kesimpulannya itu di sini teknik penggunaan sumber daya material dan manusia secara efisien untuk mencapai tujuan bersama merupakan komponen manajemen pendidikan secara keseluruhan. Dalam bidang pendidikan, manajemen itu memainkan peran penting dalam mengantisipasi perubahan global yang disebabkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, mengingat secepatnya perubahan ini meningkatkan berkelanjutan dalam praktik pendidikan sangat penting untuk memastikan bahwa hasil pendidikan tetap kompetitif dalam konteks globalisasi dan kemajuan teknologi, khususnya dalam teknologi informasi. Hanya lembaga pendidikan yang secara konsisten berfokus pada kualitas pendidikan dalam manajemen yang akan berhasil dalam landscape kompetitif ini. Mungkin sekian dari saya. Mungkin sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.